Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Suaranya belum semangat nih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Walaupun kita hanya segini, tapi percayalah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita mau mulai ibadah kita berikan kepada Bapa di surga. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan, kalau kita akan mulai ibadah kami Tuhan, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar hanya nama-Mu yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memuji Engkau ya. Siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tetap bersyukur, kasih Tuhan tetap kekal abadi, amin. Kita lebih dari pemenang, amin. Amin. Jika Allah di pihak kita,
sebagai hamba-Mu Tuhan. Karena Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan Tuhan hati kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Perhatikanlah bunga mekung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan sebelum Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapak Ibu saya berkati Tuhan. Perhatikanlah bunga mekung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan
Ini yang kami alami dalam kehidupan kami. Lagu ini bukan sekedar karena kami hafal baitnya, bukan karena sekedar kami bisa menyanyikan, tapi ini menjadi pengalaman pribadi kami, pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang terlalu besar dalam hidup kami. Masalah kami boleh besar, tetapi Tuhan kami lebih besar. Kami rasakan itu Tuhan. Tuhan sudah tolong kami hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kami masuk hari yang baru saat ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab anugerah-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau hadir dengan kami saat ini. Kami boleh rasakan itu Tuhan. Kami datang bukan sekedar kami datang, tapi kami berjumpa dengan Engkau. Kami rasakan Engkau. Oh, haleluya. Terima kasih. Ketika Tuhan disukakan lewat pujian penyembahan, Tuhan Kau hadir di tengah kami. Amin. Tuhan siap memulihkan kami. Tuhan siap membuat kami menjadi orang yang lebih dari orang yang menang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami rindu untuk kami kembali dibekali oleh kebenaran firman. Mari Tuhan Yesus, sampaikan isi hati-Mu kepada kami, umat-Mu yang Engkau kasihi di tempat ini. Berbicaralah lewat mulut bibir hamba-Mu. Biar Engkau mengurapi firman-Mu, mengurapi kami semua. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan penghiburan di dalam firman Tuhan. Kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman. Terima kasih. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Jumpa lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 3 September sekitar 2:30 sore kita dibuat sedikit terkejut ya, sedikit terkejut lah. Kenapa? Ada yang tahu? Tanggal 3 September baru 22 hari yang lalu. Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang terkejut di sini ya, nggak ada yang terkejut ya. Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang terjadi pada waktu itu? Kira-kira 2:30 sih? Oh, BBM naik. Bukan naik, disesuaikan harganya. Ya, dari 7.650 menjadi 10.000 khusus untuk Pertalite. Untuk pertama 14.500 dari berapa? 12,5. Pokoknya di sini banyak yang isi pertama kayak isi aja gitu ya. Nggak lihat harganya ya. Luar biasa keren. Kenapa? Karena berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap orang pada waktu itu kaget. Dan kita tahu setelah itu reaktif ya. Bukan mencari solusi tetapi reaktif, respon dari sebagian kecil masyarakat, khususnya yang mengatasnamakan rakyat. Mereka demo. Kita bersyukur. Saya percaya ini berkat doa kita semua orang-orang percaya. Tidak terjadi anarkisme, tidak terjadi huru-hara. Demo boleh karena negara kita membolehkan demo sepanjang itu tidak anarkis.
Dan demo berjalan sekalipun ada riak-riak, tetapi ya berjalan tidak seperti yang dulu-dulu, ya. Rupanya aparat keamanan sudah mengantisipasi sehingga kita tahu demo di Patung Kuda, ya, demo di depan istana, demo di depan gedung anggota perwakilan, ya, di Dewan Perwakilan Rakyat di daerah Semanggi sana, semua berjalan dengan aman kalau boleh dikatakan dalam tanda kutip. Sekalipun di beberapa kota ada yang bakar-bakar ban dan sebagainya, ya. Nah, setelah itu apa? What next? Karena kita tahu bahwa pemerintah saat ini memang sedang kewalahan dalam hal keuangan. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita di dalam rumah tangga saja sedang dalam tanda kutip kewalahan dalam hal keuangan, akan berbuat hal-hal yang kita pikir bisa membuat kita tetap bertahan. Ada beberapa negara yang saat ini udah bangkrut. Ada beberapa negara yang saat ini udah kolaps. Mata uangnya udah amburadul. Udah maaf nggak ada harganya lagi. Kita bersyukur di Indonesia. Rupiah masih berkisar antara 14 sampai 15 ribu. Sebelum itu kita dikejutkan dengan apa? Minyak juga lagi. Dan ini menyangkut dapur ibu-ibu. Minyak apa? Minyak goreng. Nggak usah digoreng, direbus aja. Ya, sampai saat ini masih sekitar harganya juga masih beda. Hidup ini kita akan diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Tapi tadi luar biasa. Saya percaya bukan hanya ketika kita di gedung gereja atau kita di tempat ini kita nyanyi. Apa tadi? Lebih dari pemenang. Hah? Wih, keren ya. Dari apa? Dalam segala perkara. Masa? Amin. Amin. Kita lebih dari pemenang dari segala perkara. Apa perkaranya? BBM mau naik ke? Minyak goreng mau naik ke? Yang penting sebenarnya BBM satu yang tidak boleh tidak. Apa? Berkat Bapa mengalir. Amin. Haleluya. BBM, berkat Bapa mengalir. Siapa yang rasakan itu dalam kehidupan kita? Boleh angkat tangan. Luar biasa. Setiap orang yang sedang dalam pergumulan, yang dihadapkan dengan masalah yang tidak ringan, diperhadapkan dengan kesulitan yang besar, pasti rindu untuk memperoleh kemenangan. Halo? Amin. Siapapun itu, apakah kita orang percaya, apakah kita orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau bukan, kalau orang tersebut mengalami pergumulan, menghadapi tantangan, kesulitan, pasti dia ingin apa? Keluar dari kesulitan itu. Pasti dia ingin keluar sebagai pemenang. Dan saya tadi terkagum-kagum dengan Tuhan. Saya nggak pernah kontak WL, saya juga nggak tahu WL siapa, ya. Tapi luar biasa. Kenapa? Karena di sini saya akan sampaikan kepada jemaat yang Tuhan kasihi, hidup berkemenangan dalam Yesus. Hidup berkemenangan dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Kita baca dulu Roma pasalnya yang ke-8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37. Bunyinya apa?
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang-orang menang, oke. Tapi kita lebih dari mereka. Bukan karena hebat kita. Bukan karena kita S3, S4, S5 kalau ada. Bukan. Bukan karena kekayaan kita, bukan. Bukan karena kejeniusan seseorang, bukan. Tetapi oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37 ini dengan tegas mengatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau firman Tuhan berkata demikian, maka seharusnya itu yang terjadi. Tapi ironisnya, tetapi yang sedihnya, kenyataannya berapa banyak anak-anak yang mengaku dirinya anak Tuhan malah sering eleh. Sering apa? Tahu eleh? Kalah, ya. Sering kalah dalam menghadapi realita hidup ini, dalam menghadapi persoalan hidup ini. Kenapa ini tidak terjadi dalam hidup mereka? Bahkan mungkin, maaf, ada di antara kita yang berkata, saya sekarang ini nggak merasa kok, saya nggak merasa saya lebih dari orang yang menang. Masalah saya besar sekali. Padahal nggak tahu aja, memang saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kenapa? Karena Dia telah mengasihi kita. Amin. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa kita bisa menjadi lebih dari orang yang menang. Ada beberapa hal. Coba kita baca ayat 31-nya. Roma 8 ayat 31. Ayatnya yang ke-31. Apa bilangnya? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Ada nyanyian anak-anak sekolah minggu kan? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, Siapakah lawan kita? Tidak ada. haleluya. Pada Nuh bisa aja kan nggak ngalamin yang seperti saya alamin sekarang, betul. Tapi satu yang kita alami sama, Tuhan di pihak kita. Amin. Yang pertama, kenapa kita bisa menjadi lebih dari orang yang menang? Karena Allah itu di pihak kita. Haleluya. Kalau Allah di pihak kita, tadi nyanyiannya bilang kan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Terus? Oleh kuasa darahnya. Terus? Jika Allah di pihak kita, Mantap. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih. Dari pemenang. Amin. Coba bilang kiri kanan, kita lebih dari pemenang. Ya. Biar ini memberikan spirit kita lebih. Masalah boleh hadir, masalah boleh datang dalam hidup kita. Kita nggak bisa hindari. Paling kita bisa atasi dengan cara kita percaya Tuhan di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, masalah sebesar apapun itu bisa diatasi. Bahkan kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara pernah tahu kan, seorang bocah kecil nggak punya pengalaman, ya. Bahkan Alkitab mengatakan dia itu kemerah-merahan, imut-imut lah ya, ngelawan seorang raksasa yang kurang lebih 3 meter. Tahu ya, namanya siapa? Nah iya, kalau ada teka-teki silang atau question itu dapat nilai itu ya.
bagaimana seorang yang gak punya pengalaman, bagaimana seorang yang gak pernah istilahnya berperang sanggup mengalahkan seorang panglima tentara musuh, tentara Filistin yang luar biasa pengalamannya. Bahkan pada saat itu Goliat bilang, lu anak kecil, aku ini udah berperang, punya pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Daud berani karena dia percaya Allah di pihak dia, karena dia tahu Allah itu di pihak dia. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Apa yang dikatakan oleh Daud? 1 Samuel 17 ayat 45. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau tetapi keren. Yuk sama-sama kita bilang keren. Dia nggak takut. Kamu boleh punya pengalaman luar biasa, kamu boleh bersenjata lengkap, kamu boleh pakai apapun. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Daud pakai baju yang perang, buat perang? Enggak tuh. Pada waktu Saul mau kasih dia bilang itu nggak enak tuh, nggak nyaman, nggak comfort. Dia cuma datangi si Goliat ini dengan baju biasa, tidak diperlengkapi dengan lembing dan sebagainya. Dia cuma bawa umban sama batu. Mustahil secara teori apapun, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Daud maju karena dia percaya Allah ada di pihak dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saat ini apapun persoalan kita, sebesar apapun persoalan, mungkin kita tidak hadapi Goliat secara fisik, tapi mungkin Goliat lain dari sisi keuangan mungkin saat ini, dari sisi rumah tangga mungkin saat ini, dari sisi apa? Sakit, penyakit, kesehatan mungkin, atau apapun. Ingat firman Tuhan ini. Kalau Allah di pihak kita, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Kita coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 118. Mazmur 118. Ayat yang ke-6. Halo, apa bilangnya? Tuhan di pihakku, tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wih, kayaknya sombong. Tidak. Ini satu keyakinan yang kokoh dari seorang yang bernama Daud. Daud sambut keluar sebagai pemenang. Ketika orang Israel semua pada ketakutan. Bahkan Saul, raja yang diurapi oleh Samuel sendiri, dia ketakutan ketika saat itu ada seorang panglima dari tentara musuh, dari tentara Filistin yang bernama Goliat menantang mereka. Coba Bapak Ibu Saudara baca 1 Samuel 17 itu. Kita akan dapatkan hal-hal yang indah. Bagaimana Saul itu takut, tapi Daud dia maju. Saul kehilangan rasa percaya Tuhan ada di pihak dia, tapi Daud tidak. Dan ini yang perlu kita miliki hari-hari ini dalam menghadapi BBM
Pertalite, Pertamax, apapun yang naik. Dengan naiknya itu kan imbas ya, berimbas kemana? Pengeluaran kita bertambah kan? Pastilah, yang bawa kendaraan motor, kendaraan mobil, atau naik kendaraan umum pun imbas kan? Naik angkot misalnya, angkutan kota, naik dia juga. Yang nggak naik itu mungkin baru ini ya, Transjakarta naik kan? Siapa yang di sini sering menggunakan moda angkutan Transjakarta? Busway. Nah itu yang nggak naik, masih biasa ya, karena ada subsidi dari pemerintah. Nah, Daud begitu berani, dia yakin akan menang, menghadapi musuh yang sedemikian hebat dan luar biasa. Jawabannya adalah hanya satu, yang tadi di dalam Mazmur ini, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Kalau Tuhan di pihak kita, persoalan apapun itu pasti berlalu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian hari depan rancanganmu yang terbaik bagiku. Pegang ini. Kalau Tuhan izinkan saat ini kita menghadapi Goliat, masalah besar, tetap percaya Allah di pihak kita. Ini yang pertama, Allah di pihak kita, makanya kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Bukan karena hebat kita ya, bukan karena kita pinter ya, bukan, tapi semata-mata karena kita tahu Allah di pihak kita. Lanjut di dalam Roma tadi, kita baca lagi Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin? Halo, apa? Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama Dia. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Gak mungkin. Anaknya saja Allah rela berikan di atas kayu salib, dijoljokan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang dibangun. Sebentar lagi Natalan kan? Ya, ini kan udah September di penghujung nih ya. Bentar lagi Natalan ya. Natalan ngapain? Hah? Natalan ngapain? Kita mengenang, merayakan hari akhirnya Juru Selamat kita. Yesus lahir ke dalam dunia, diberikan. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Halo, terus? Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia, mereka beroleh hidup. Haleluya. Tuhan ini luar biasa. Allah rela memberi segala sesuatu bagi kita. Ini yang membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dari orang yang lain. Yang pertama tadi, karena Allah di pihak kita. Yang kedua, karena Allah rela memberi segala sesuatu bagi kita.
Tidak ada yang lebih berharga bagi seorang ayah atau ibu selain anaknya sendiri. Tuh, yang sudah jadi papa mama, ya, bagaimana sayangnya kita sama anak. Makanya kalau ayah ditanya, kok kerjanya sampai bagaimana larut malam, pasti jawabannya adalah untuk anak sama istri, sebuah keluarga. Kita yang masih banyak kekurangan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang masih banyak kelemahan, itu sayang sama anak. Apalagi bapak yang sempurna. Kita bilang Allah itu bapak bukan? Kita bilang Allah itu bapak bukan? Bapak. Luar biasa. Ada hubungan yang begitu dekat. Kita adalah anak-anaknya. Masakan Allah akan cuek, diem aja ketika anak-anaknya mengalami sesuatu. Tapi Pak, kok sepertinya Allah diem aja. Ingat beberapa bulan yang lalu waktu saya sampaikan firman di tempat ini, bagaimana waktu itu saya mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Ingat ya? Saya memang sempat protes, bro. Tapi jangan lama-lama, saudara. Dan jangan ikuti saya protes, jangan. Kita adalah anak-anaknya. Karena begitu besar cinta dunia, hingga diberikannya Tuhan supaya jangan binasa, melainkan halo, Allah rela memberikan anaknya. Terlebih apa dia, ya, tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Enggak mungkin. Karena itu, kalau kita mau keluar sebagai orang-orang yang lebih dari orang yang menang, kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia rela memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Yang terbaik, bukan yang kaleng-kaleng, sepanjang kita tetap melekat kepada Tuhan. Mereka, ayah atau ibu, mau melakukan apa saja, bahkan rela menderita demi kebahagiaan anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Bapa begitu mengasihi kita, seperti tadi saya katakan, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang terkasih. Bahkan Yesus sendiri rela mati di atas kayu salib. Halo, Dia rela mati di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, dijadikan tebusan buat saya, buat Bapak Ibu Saudara, menebus dosa-dosa kita. Dia rela korbankan dirinya, korbankan nyawanya. Masakan kebutuhan kita Tuhan tidak akan penuhi. Hati-hati, kebutuhan dengan keinginan, need and wants, ya. Kalau kebutuhan pasti tidak diragukan, pasti Tuhan penuhi. Tapi kalau keinginan belum tentu. Saya sebagai seorang bapak, anak misalnya waktu itu ya umur 5 tahun, minta sepeda motor, uang ada, kasih nggak? Masa sih? Sayang belum anak dulu, sayang banget, hah? Enggak. Kenapa? Hah? Dia ngerengek-ngerengek siang malam pagi petang.
Kasih nggak? Tetap nggak dikasih, karena belum waktunya. Tapi kalau dia minta, ya, misalnya sepatu, atau dia minta mainan, kira-kira dikasih nggak? Kasih. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan itu tahu persis kekuatan kita. Tuhan tahu persis kebutuhan saya. Dia bisa kasih kalau itu kebutuhan. Dia belum tentu kasih kalau itu keinginan. Karena keinginan itu akan menyeret seseorang untuk menjadi lebih tidak baik lagi. Maaf, di sini boleh saya tanya, ada yang karena saat ini sudah iring Tuhan, sudah ikut Tuhan, pernah kelaparan seminggu nggak makan? Padamu jangan sadis begitu dong. Ada yang karena nggak punya beras gitu di rumah 1 minggu? Nggak ada yang katakan, berarti nggak ada. Yang 2 hari nggak ada beras di rumah? Nggak ada. Yang 1 hari nggak ada beras di rumah? Ada, pernah, puji Tuhan. Tapi besoknya dikasih lagi nggak sama Tuhan? Kadang-kadang Tuhan izinkan memang, ya, untuk kita apa? Untuk kita berserah kepada Dia. Untuk kita berserah kepada Dia. Satu ketika di sebuah panti asuhan, itu bagian dapur bilang sama kepala pantinya, Pak, makanan yang tersedia ini cukup untuk pagi saja. Nanti siang nggak tahu gimana. Oh iya? Ya udah. Kepala pantinya bilang, oke, kita berdoa aja ya. Doa. Nah, setelah disiapkan hidangan, ini benar-benar true story. Disiapkan hidangan pagi, kepala panti asuhan ajak anak-anak panti sama bagian dapur dan lain-lain berdoa. Berdoa untuk makanan ini, terima kasih, dan ya menyerahkan. Selesai, sudah. Sampai jam 11 nggak ada apa-apa. Jam 12 nggak ada apa-apa. Wah, anak-anak udah mulai kasak kusuk nih, udah mulai rada-rada lapar kan, udah jam 12 biasa makan. Jam 1 nggak ada apa-apa. Sekitar jam 1 lewat, ada orang datang dengan mobil box, lalu tanya, panti ini apakah benar-benar memberikan pertolongan buat anak-anak? Iya. Singkat cerita, dia bilang begini, Pak, ini ada makanan. Tadinya buat pesta, tapi karena mendadak ada satu dan lain hal, pestanya ditiadakan. Daripada dibuang, akhirnya ada yang mengusulkan untuk dikasih panti ini. Dan anak-anak pada saat itu jam 1 siang mereka makan makanan pesta. Apakah kebetulan? Tidak. Tuhan menyuruh mereka untuk datang. Dan saya ketika membaca ini, sungguh saya kagum kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menolong orang-orang yang di panti, Tuhan yang sanggup menolong kita. Oleh karena itu, tetap percaya, Dia begitu luar biasa. Allah rela memberikan segala sesuatu bagi kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Putin bilang paling 2 bulan selesai, dia bisa menaklukkan Ukraina.
Sekarang udah berapa bulan? 6 bulan lebih. Februari pertama kali Rusia menyerang Ukraina, negara kecil, tapi di sana penghasil gandum yang diekspor ke berbagai negara. Oleh karena itu sekarang kita lebih banyak jangan makan Indomie. Sama. Kenapa Indomie kan dari gandum kan? Kita impor gandum. Makan aja tiwul sama singkong ya, kan dari sini sendiri ya. 6 bulan lebih. Dan gak tahu nih, nanti ketika G20 di Bali, apakah bisa membuat mereka itu berdamai? Karena ini impact-nya benar-benar mendunia. Kalau ini tidak segera diakhiri, banyak orang akan mati kelaparan. Karena gandum makanan utama bagi orang-orang di Afrika Selatan dan seterusnya. Kita di Indonesia, puji Tuhan, makannya bukan dari gandum. Kita makannya dari dari nasi, tapi itu turunan dari beras gitu kan. Kita dari beras. Kita bersyukur. Tapi di satu sisi kita sedih. Kenapa? Karena mereka hari-hari belum lagi minyak dunia itu penghasil yang besar juga ada dari Rusia, dan itu tidak bisa dibawa keluar, diekspor. Hari-hari ini banyak negara-negara di Eropa mulai hemat listrik. Beberapa waktu yang lalu saya baca Menara Eiffel itu mulai ada pemadaman dari mulai jam berapa sampai jam berapa. Kita bersyukur, sekalipun BBM naik, kita masih bisa konsumsi. Tapi yang paling lebih kita bersyukur, karena Allah rela memberikan segala sesuatu bagi kita. Yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Allah di pihak kita. Yang kedua, Allah rela memberi segala sesuatu bagi kita. Yang terakhir, ayat 33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang ketiga, kenapa kita bisa keluar sebagai pemenang? Karena Allah adalah pembela kita. Allah adalah pembela kita. Kalau Allah di pihak kita, dari siapakah lawan kita? Tidak ada. Pengacara sehebat apapun, tidak ada yang sanggup mengalahkan Allah kita. Dia pembela kita yang agung. Dia pembela kita yang dahsyat. Saudara, coba kita berimajinasi sebentar. Kalau kita punya anak, katakanlah berapapun usianya, itu di depannya ada anjing. Anak kita takut anjing, kita juga takut anjing. Kita lari atau kita hadapi anjing itu? Loh, saya bertanya nih ya. Satu ketika anak kita, sama kita lari kan, lalu ada anjing. Anak kita takut anjing, kita juga takut anjing. Lari nggak? Kita lari nggak? Hah? Kita lari? Kita tinggalkan anak kita? Gak lah. Kalau ada yang seperti itu berarti bapak atau ibu yang jam 6 lewat dikit. Rada-rada dia.
pasti setidak-tidaknya dia mencoba untuk menyelamatkan anaknya, atau setidak-tidaknya karena kondisi tidak memungkinkan untuk dia lari, dia akan maju ke depan. Nggak tahu timbul apa, dari mana keberaniannya. Dia akan coba ya, apakah dia jongkok atau apa. Itu kita, Bapak yang masih banyak kekurangan. Kita akan membela anak kita mati-matian dari serangan anjing tadi atau apapun hewan yang lain. Apalagi Bapak kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak kita yang maha kasih, maha sempurna itu, Dia pasti melakukan jauh lebih dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, berserulah kepada Dia. Berseru kepada Dia. Berserah pada Yesus, berseru pada Yesus, kedamaian abadi. 3 hal ini mari kita pegang untuk kita menghadapi hari-hari ke depan. Tuhan, aku nggak sendirian. Aku tahu Engkau ada bersamaku. Engkau menjadi pembela untuk aku. Aku akan keluar sebagai seorang pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi itu, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Halo? Tetapi Dia berjanji. Saya undang ke musik untuk maju ke depan. Nanti mantan pacar saya akan menyanyikan lagu ini. Mantan pacar. Ya, silakan. Mari ke musik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Biarlah 3 hal ini kita boleh camkan dalam hidup kita, kita taruh dalam hidup kita untuk menghadapi hari-hari ke depan. Pasti kita akan keluar. Haleluya. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu jangan pernah menyerah,
Terima kasih. Biarlah lagu ini juga menguatkan kita. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah umat tebusan. Persoalan seberapa, jangan pernah kita lupa. Dia sudah pernah tolong kita hari-hari yang lalu. Dia pasti tolong kita hari ini. Dan dia akan pasti tolong besok dan seterusnya. Karena dia ada di pihak kita. Dia rela memberikan segala sesuatu buat kita. Dia adalah pembela kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh yakin dan rindu keluar sebagai pemenang, mari kita nyanyikan ini sambil bangkit berdiri. Refnya saja. Haleluya. Oh, haleluya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan terputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan terputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia. Bagi yang setia dan Bapak, terima kasih. Firman mengingatkan kami untuk kami tidak menyerah menghadapi segala situasi, karena Engkau ada di pihak kami. Engkau rela memberikan segala sesuatu bagi kami, sepanjang itu adalah kebutuhan kami. Tuhan adalah pembela kami, pembela yang agung. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Biarlah ini meneguhkan kami, mengokohkan kami, menguatkan kami untuk menghadapi hari-hari esok. Ketika kami berjalan, kami menjadi orang yang lebih dari orang yang menang. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menyempurnakan lebih jauh. Berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Teguhkan dan kuatkan setiap langkah kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati gembala di tempat ini bersama dengan pengurus yang lain. Biarlah lewat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.